Cerita dimulai dengan diceritakannya seorang pahlawan yang bernama Leo Demonheart. Ia adalah seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan Raja Iblis. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, ia datang ke kastil Raja Iblis seorang diri. Sesampainya di kastil, ia melihat kastil yang hampir hancur akibat pertempurannya dahulu. Leo pun langsung bertemu dengan sang Raja Iblis bernama Echidna. Ia duduk di singgasananya dengan ditemani keempat jenderal kepercayaannya. Ia bernama Edvard, Mernes, Lily, dan Sutina. Tanpa basa-basi, Leo langsung bilang kedatangannya ini adalah untuk ikut wawancara pasukan iblis. Ia juga menunjukkan CV-nya dan juga memberitahu kalau ia adalah ahli ilmu pedang. Ia juga ahli dalam sihir hitam dan sihir suci. Ia menceritakan kalau pernah mengalahkan Raja Iblis Echidna dalam pertarungan one by one. Kemudian dengan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi itu, Leo bilang, "Mari kita lupakan masa lalu dan fokus saja ke masa depan. Ini adalah saatnya menuju hari esok yang cerah dan menghancurkan para manusia bodoh." Namun Echidna dengan lantang malah menolak Leo. Dengan perasaan yang mengkesal, Echidna langsung mengeluarkan sihir apinya untuk menyerang Leo berkali-kali. Tapi Leo dengan santuinya terus merayu Echidna untuk menerimanya. Meskipun diserang sihir api, Leo terlihat baik-baik saja, tanpa adanya luka bakar sedikit pun di tubuhnya. Kemudian, kita lantas diperlihatkan tentang 1 tahun yang lalu cuy, di mana dulu pasukan iblis yang dipimpin oleh Echidna ini tiba-tiba menyerang dunia manusia dari alam iblis. Leo lalu mendapatkan misi dari raja untuk membasmi pasukan iblis tersebut bersama dengan kelompok party elit yang ia kumpulkan. Meskipun anggota party itu dikumpulkan oleh Leo, ternyata di dalam pertarungan semuanya hanya menjadi beban saja bagi Leo. Dan pada akhirnya, Leo berkelana sendirian mengalahkan Raja Iblis Echidna bersama pasukan iblisnya seorang diri. Kembali lagi ke masa sekarang. Leo yang ditolak mentah-mentah oleh Echidna berkumpul di suatu ruangan bersama dengan 4 jenderal iblis. Leo yang sangat ingin menjadi pasukan Raja Iblis memohon kepada 4 jenderal tersebut, tentunya agar bisa membantunya diterima oleh Echidna. Sutina yang takut Echidna mengetahui kalau mereka sedang berkumpul bersama Leo, langsung meminta Leo untuk berbicara secepat mungkin. Lalu Leo pun memulainya dengan sebuah presentasi. Ia ingin mengingatkan kembali kehebatannya kepada para jenderal tersebut. Karena menurut Leo, bisa mengalahkan para jenderal Raja Iblis harusnya bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk Echidna. Kemudian kita diperlihatkan tentang kehebatan Leo dalam mengalahkan keempat jenderal iblis tersebut. Dimulai dari jenderal yang pertama yang dilawan oleh Leo adalah Jenderal Edward. Edward adalah seorang ahli pedang dengan julukan Raungan Merah, sang jenderal naga. Dalam pertarungannya, Leo harus melawan Edward dalam beradu ilmu pedang. Edward yang merupakan ras naga mempunyai kulit yang sangat keras, sehingga sulit bagi Leo untuk menebasnya, terutama dengan menggunakan pedang. Namun karena Edvard ini idiot cuy, Leo berhasil mengalahkannya hanya dengan kekuatan sihirnya. Setelah berhasil mengalahkan Edvard, Leo harus menghadapi jenderal kedua Mernes. Mernes memiliki julukan pedang tidak terlihat, sang jenderal tanpa bayangan. Mernes ini adalah seorang pemuda jenius setengah iblis dari Guild Pembunuh. Ia memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa di luar Nurul. Dalam pertarungannya, Leo berhasil mengalahkan Mernes dengan bertahan sambil merapalkan sihir di area luas Christmas Comet yang kemudian menghancurkan Mernes dan gereja tempat mereka itu bertarung. Tapi setelah pertarungan usai, Leo harus menghadapi amukan warga kota karena ledakan yang dibuatnya terlalu kuat sehingga menghancurkan warisan budaya di kota tersebut. Selanjutnya Leo berhadapan dengan jenderal ketiga, Lily. Lily memiliki julukan Taring Bengis, sang jenderal hewan. Pertemuan mereka ini dibilang sangat konyol cuy, di mana saat Leo berlindung dari hujan di bawah pohon, Lily tiba-tiba saja ada di sebelahnya
Saat itulah Lily dalam keadaan amnesia, sehingga ia tidak ingat apapun tentang keluarga, teman, dan tempat tujuannya. Hal ini tentu saja membuat Leo tidak bisa mengabaikan Lily begitu saja, sehingga ia pun memutuskan untuk menjaganya beberapa hari. Namun saat ingatan Lily kembali, ia bilang ke Leo kalau dirinya adalah sang jenderal hewan. Langsung saja, ia pun menyerang Leo. Karena Leo tahu Lily adalah jenderal iblis, tanpa ragu Leo pun berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan Lily, Leo akhirnya tahu kalau suku dari ras hewan percaya jika dikalahkan orang kuat itu artinya bertemu jodoh. Karena hal inilah Lily menjadi sangat dekat dengan Leo. Ia juga terlihat sangat senang ketika melihat Leo datang untuk menjadi pasukan Raja Iblis. Dan yang terakhir Leo lawan adalah Jenderal keempat Sutina. Sutina memiliki julukan sebagai penyihir maha kuat. Ia adalah sang jenderal sihir. Sutina memiliki mana yang lebih besar dari succubus lainnya. Ia pun menguasai segala jenis sihir, termasuk sihir kuno dan terkutuk. Saat melawan Sutina, Leo harus memakai statis, sihir kuno yang menyegel segala sihir dan menantangnya dalam pertarungan fisik. Namun Sutina jauh lebih lemah dari Leo. Dan Leo pun berhasil mengalahkannya dalam waktu 2 menit saja. Setelah mengetahui kisah Leo saat mengalahkan para jenderal iblis lain merasa kasihan dengan Sutina. Karena dikalahkan dengan begitu mudahnya, Sutina yang merasa malu pun langsung bilang ke Leo agar langsung ke intinya saja. Ia menanyakan kenapa pahlawan seperti Leo ini sampai mau mengikuti wawancara dan bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Leo pun lalu langsung menceritakan alasannya kenapa ia sangat ingin bergabung dengan Raja Iblis. Setelah Leo berhasil mengalahkan para jenderal iblis dan menang dari sang Raja Iblis Echidna, Leo langsung kembali ke ibu kota Renelas. Tapi yang menyambut kedatangannya ini bukan sorakan dari rakyat atau hadiah besar dari sang raja, melainkan tatapan kaget, ketakutan, dan keraguan. Sekali ketakutan dan kecemasan menyebar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lalu berita tentang pahlawan Leo berbahaya menyebar dengan cepat lewat surat, merpati pos, sihir, komunikasi, dan juga poster. Keesokan harinya cuy, Leo yang sedang berjalan sendirian didatangi oleh banyak pembunuh. Sehingga suatu hari, Leo dipanggil oleh sang raja. Sang raja yang tidak bisa mengabaikan kecemasan rakyatnya itu, akhirnya memutuskan dengan berat untuk mengusir Leo dari negerinya sendiri. Dengan rasa kekecewaan yang amat besar, Leo pun menerima keputusan dari sang raja. Namun sebelum pergi, sang raja bilang kalau ia sangat mempercayai Leo. Lalu Leo pun menjadi seorang pengembara yang tidak punya rumah. Ia juga berkelana tanpa tujuan yang jelas dari kota ke kota. Hingga pada suatu hari, ia mendengar rumor tentang Raja Iblis yang sedang merekrut personil untuk menjadi pasukannya. Mendengar hal itu, Leo pun berpikir kalau hanya pasukan iblislah yang akan menerimanya. Leo memantapkan hatinya untuk bergabung dengan pasukan iblis. Ia juga sampai bergadang menyiapkan kata-kata untuk menyusun presentasinya. Lalu Leo pergi ke kastil Raja Iblis dengan melintasi gurun yang tidak berujung. Mendaki gunung terjal hingga akhirnya ia sampai di kastil tersebut. Setelah mendengar alasan Leo, Lily pun merasa sangat sedih dengan apa yang telah dialami oleh Leo. Sutina pun juga merasa tidak ada kebohongan di balik alasan Leo itu. Sehingga ia percaya dengan apa yang sudah diceritakan oleh Leo. Sutina memutuskan untuk memberikan masa percobaan 1 bulan kepada Leo. Ia akan menjadi pengawasnya dan memeriksa hasil dari pekerjaan Leo. Jika Leo tidak menunjukkan hasil yang bagus, maka Leo akan diusir dari kastil Raja Iblis. Tapi karena ini dirahasiakan dari Echidna, Sutina meminta Leo untuk melakukan penyamaran selama bekerja di kastil. Leo pun tidak masalah dengan hal tersebut. Ia juga langsung menanyakan masalah apa yang terjadi akhir-akhir ini di kastil.
Sutina lalu memberitahu kalau untuk masalah utamanya adalah memperkuat barisan, memperbaiki kastil, dan juga membeli senjata. Lalu penganggaran, peningkatan kesejahteraan pekerja dan konseling, pemeliharaan reaktor mana, dan melatih rekrutan baru. Semua hal ini membuat Sutina tentunya merasa kerepotan. Lily juga bilang ke Leo ia juga kerepotan karena ia habis bantuin logistik, seperti mengisi berbagai persediaan dan sebagainya. Mendengar Lily berkata yang seperti itu, Leo tidak percaya kalau para Jenderal Iblis menyerahkan masalah logistik kepada Lily. Maklumlah cuy, Leo seperti itu, karena kan juga logistik hal yang paling penting. Bisa-bisanya masalah yang sangat penting itu malah diserahkan ke Lily yang seperti bocil. Sutina lalu menembakkan api ke arah Leo, sambil berkata kalau semua ini adalah salahnya Leo. Saat keadaan kembali tenang, Sutina lalu bilang ke Leo, jika menunjukkan hasil pada masa percobaan ini, kami tidak akan pelit bilang, magang tidak dibayar. Kami 4 Jenderal Iblis akan meminta Echidna untuk mempekerjakanmu. Leo pun bertekad untuk tidak akan mengecewakan para 4 jenderal tersebut dan akan menunjukkan hasil yang maksimal. Leo juga sangat ingin bertanya kepada Echidna sejak pertama mereka bertemu. Kenapa Echidna melarang pembunuhan sia-sia? Kenapa Echidna merugikan pasukannya sendiri? Lantas, kenapa Echidna tidak mau meninggalkan dunia manusia meski sudah terpojok? Karena pertanyaan itulah, Leo menjadi sangat ingin berbicara dengan Echidna. Dan juga membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan pasukan iblis. Akhirnya setelah diterima magang di kastil Raja Iblis, Leo memulai paginya dengan sempurna. Tentunya untuk bekerja keras agar dirinya diterima oleh Echidna. Leo yang sudah bangun ini penuh bersemangat. Segera ia membangunkan Sutina yang masih tertidur dengan sangat lelap. Karena Sutina susah untuk dibangunkan, Leo lalu menggunakan sihir untuk mengubah suaranya menjadi Echidna. Kemudian Leo menanyakan bagaimana status perekrutan ke Sutina dengan mode suara Echidna. Mendengar suara Echidna ini, Sutina pun langsung bangun dengan wajah yang sangat panik. Ia pun lalu meminta maaf dan menjelaskan tentang status perekrutan tanpa melihat Echidna terlebih dahulu. Maklumlah cuy, karena saking paniknya Sutina, langsung ia ngejelasin pekerjaannya itu. Begitu Sutina melihat orang yang ada di depannya adalah Leo, Sutina pun langsung mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Leo. Hal ini sampai membuat Echidna yang masih tidur jadi terbangun. Ia mengira kalau ada serangan musuh. Begitu pula Echidna mengecek keluar jendela. Ternyata itu hanyalah Sutina yang mungkin saja sedang mimpi buruk. Atau mungkin aja lagi stres. Setelah kejadian itu, Sutina langsung menyuruh Leo untuk membersihkan kamarnya. Leo pun langsung menyapu sisa-sisa sihir es yang berada di lantai kamar Sutina. Sedangkan Sutina itu sendiri mondar-mandir kagak jelas di hadapan Leo. Sambil ngoceh gak jelas, Leo yang melihat tingkah Sutina langsung menanyakan kenapa Sutina bergumam seperti itu. Karena Sutina masih kesal dengan tingkah Leo, ia pun langsung menyerangnya lagi menggunakan sihir es. Tapi dengan santuinya, Leo menghindari setiap serangan yang dilancarkan kepada dirinya. Sambil menahan serangan Sutina, Leo berpikir tentang pekerjaan Sutina yang begitu berat. Karena saat ini pasukan iblis sangat kekurangan personil. Di pertempuran terakhir, Leo hampir saja melenyapkan pasukan iblis. Dan juga banyak petinggi yang kembali ke alam iblis untuk pemulihan. Sehingga pekerjaan para petinggi iblis harus dilimpahkan pada 4 jenderal yang tersisa. Dan juga banyak kerajaan yang cuma bisa ditaklukkan Sutina. Sedangkan di sisi lain, Echidna meminta Sutina untuk segera memperkuat pasukan iblis secepatnya. Hal ini tentu saja membuat Sutina memaksakan dirinya sampai lembur. Bahkan hampir mati karena kebanyakan kerjaan. Udah kayak budak korporat aja nih. Setelah keadaan kembali mengtenang, Leo pun melihat ada 50 lebih daftar pekerjaan Sutina. Leo menyarankan agar Sutina menyerahkan beberapa pekerjaan itu ke yang lainnya saja. Tapi karena tidak adanya bawahan atau rekan, Sutina tidak bisa menyerahkan tugas-tugas tersebut.
Leo lalu melihat daftar pekerjaan dan mengisi ulang reaktor mana. Ia lalu berpikir tentang fasilitas dan alat sihir di kastil, mengambil mana dari reaktor ini. Mana pada reaktor cuma bisa diisi penyihir pembuatnya. Jadi reaktor buatan Sutina ini cuma bisa diisi dengan mana Sutina. Jika diisi dengan mana lain, reaktornya bisa saja rusak. Memikirkan hal itu dengan wajah yang senyum-senyum sendiri dan tingkat kepedean yang tinggi, Leo menawar dirinya untuk menyelesaikan tugas mengisi ulang reaktor mana itu. Sutina pun langsung berterima kasih ke Leo karena Leo mau menyelesaikan tugas itu. Lalu Leo menanyakan ke Sutina kenapa ia tidak menanyai tentang bagaimana cara mengisi. Sutina lalu bilang, "Kamu akan meniru manaku dengan harmonis kan?" Setelah itu Leo pun menanyakan berapa jumlah reaktor mana buatan Sutina. Tentunya yang ada di kastil Raja Iblis. Sutina lalu bilang 4, tapi di kastil ada 100 lebih reaktor. Dan cukup untuk diisi setiap beberapa hari sekali. Mengetahui hal itu, Leo lalu bilang akan menyelesaikannya dalam 30 menit dan 2 jam. Sutina lalu menyangkal kalau ia bisa membereskan kurang dari 1 jam saja. Namun Leo malah menjadi lebih semangat. Ia juga berjanji atas nama pahlawan. Leo yakin tidak akan membuat Sutina menyesal karena ia telah mempekerjakannya. Leo dengan kepedeannya bilang setelah 30 menit dan 2 jam, Sutina akan bilang, "Hore, kerajaan jadi ringan nih. Leo sama keren, cinta banget dah." Dan kemudian ia menciumnya. Tapi Sutina dengan reaksi datarnya cuma bilang, "Oke, tolong dah." Gitu doang cuy. Sebelum Leo mulai berangkat untuk melakukan kerjaannya, ia melakukan penyamaran dengan menggunakan sihir metamorfose. Ia kemudian menyamar dengan menggunakan baju zirah perang berwarna hitam, selayaknya seorang pasukan perang. Leo juga meminta Sutina agar dirinya diberikan gelar asisten jenderal. Karena ia takut tidak akan ada yang percaya pada dirinya. Sutina pun dengan cueknya mengiyakan permintaan tersebut. Saat akan keluar dari ruangan Sutina, Leo menanyakan apakah nama Godard itu keren. Namun Sutina malah langsung menyuruh Leo untuk keluar. Di ruangan lain, Echidna mengadakan sebuah pertemuan dengan ketiga jenderal lainnya. Echidna meminta agar para jenderal melapor jika melihat Sutina yang bertingkah aneh. Maklum aja cuy, karena kan tadi pagi Echidna memang melihat ada sesuatu yang aneh yang terjadi di kamar Sutina. Kemudian tidak berselang lama, Leo kembali ke ruangan Sutina. Ia bilang sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi Sutina tidak yakin karena baru 30 menit berlalu. Sutina ini lalu mencoba untuk memberikan pekerjaan barunya itu ke Leo. Tapi Leo menolaknya. Karena Leo sudah tidak lama tidak menyelaraskan mana, sehingga membuatnya menjadi merasa agak lelah. Sebelum istirahat, Leo mengeluarkan sihir Mirage Eye. Ia ingin selama istirahat tetap melihat Sutina bekerja. Leo juga berjanji tidak akan mengganggunya dan hanya akan duduk diam saja. Sutina pun bilang setelah Leo beristirahat, ia harus mengerjakan tugasnya yang lain. 1 jam telah berlalu. Sutina langsung memaksa Leo untuk melanjutkan pekerjaannya yang lain. Namun Leo bilang, bentar lagi lah, karena mananya juga belum pulih seutuhnya. Karena itulah Sutina sudah kesal dengan tingkah Leo. Ia mencoba membangunkan Leo dari kursinya. Tapi Leo menggunakan sihir Gravity Root yang membuat badannya auto menjadi sangat berat. Setelah hampir 1,5 jam lebih, Sutina akhirnya tidak bisa menahan kesabarannya terhadap Leo. Dengan tingkat kemarahan level dewa cuy, Sutina bilang kalau Leo memang suka males-malesan. Ia pemalas terparah sejagat lah. Setelah berpikir dingin dan tenang serta bersabar, Sutina pun menyimpulkan kalau Leo kagak berguna secuil pun untuk pasukan iblis. Sutina lalu mengeluarkan tongkat sihirnya. Ia lantas merapalkan sihir Dionel Zod, spiral cahaya yang berniat akan menyerang Leo. Tapi beruntung bagi Leo, tepat sebelum sihir itu dilepaskan oleh Sutina, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu ruangan Sutina.
Ternyata seseorang yang datang ke ruangan Sutina ini adalah Dianet. Ya, ini adalah orang yang telah disuruh Leo melaksanakan tugas pengisian reaktor mana. Kedatangan Dianet ini adalah untuk melaporkan hasil pekerjaan Leo dan Sutina. Ya, melihat kedatangannya, Leo yakin kalau kagak ada masalah. Lalu Leo meminta Dianet untuk tidak memanggilnya Goodheart tapi Onyx aja. Dianet lalu melaporkan kepada mereka kalau talisman dari Onyx bekerja tanpa masalah. Dan daya tahannya juga cukup bagus. Sutina pun terkejut ketika melihat talisman itu. Ia lalu menanyakan ke Leo siapa yang telah mengisi reaktor. Leo pun meminta Sutina untuk mendengarkan dulu laporannya yang diberikan oleh Dianet. Dianet lalu melanjutkan laporannya. Ia meminta izin ke Sutina agar mulai besok ia mengisi reaktor mana. Lalu Leo melanjutkan penjelasan dari Dianet. Ia bercerita tentang apa yang dilakukan selama 30 menit sebelum kembali ke sini 2 jam lalu. Ternyata Leo pergi ke bengkel dan meminta ametis dari goblin pengukir. Lalu ia memasukkan mana yang selaras dengan mana Sutina. Ametis merupakan batu yang kokoh dan tak akan pernah melupakan mana yang terekam. Jadi mana pemegangnya bisa selaras dengan Sutina. Jadi dengan kata lain, siapapun bisa melakukannya dengan menggunakan permata tersebut. Lalu dengan demikian, maka mereka bisa membagi tugas bersama orang lain. Sedangkan Steina ini, kita tidak perlu lagi mengisi tungku sihir dan bisa berfokus melakukan pekerjaan yang lainnya. Sesuai janji sebelumnya, Leo sudah membebaskan Sutina dari pekerjaannya. Ia juga berkata pekerjaan itu tidak bisa dilakukan jika saja sendirian. Apalagi dalam organisasi besar yang terdiri dari berbagai suku, daripada membuat satu orang bekerja, lebih baik jika setiap orang bisa melakukan tugas masing-masing. Dengan begitulah cuy, maka akan ada banyak hal yang dapat terrealisasikan. Intinya cuy, kalau kalian bingung ini soal bagi-bagi tugas lah. Oke lah, kita lanjut. Lalu saat Leo bertemu dengan Melnes berkata sedang tidak percaya diri dengan tugas yang diberikan kepadanya. Melnes pun memiliki masalah sendiri dalam misi perekrutan. Dia ragu-ragu untuk melakukannya karena memiliki sifat pendiam dan tidak pandai bicara. Leo pun memutuskan untuk mengajarkan Melnes supaya pandai dalam komunikasi. Leo bilang teknik komunikasi itu tidak sulit cuy. Hanya dengan jam terbang dan pengalaman yang cukup saja, kemampuan itu akan terbentuk sendirinya dan pasti akan meningkat. Kantin istana adalah tempat yang paling cocok untuk melakukannya. Sehingga mereka memulainya dengan menjadi pelayan di kantin istana. Namun mengajarkan mantan pembunuh untuk akrab dengan orang lain itu sangatlah sulit. Oleh karenanya, Leo pun mengajarkannya dengan cara yang berbeda dan unik. Daripada pintar berbicara, lebih baik dia belajar mendengarkan orang lain dulu. Kemudian Melnes pun mendapatkan beberapa masalah saat mencobanya. Karena lawan bicaranya ini tidak sabaran, maka dia harus menggunakan sedikit kekerasan untuk mengatasinya. Walau begitu, Melnes sudah mengalami kemajuan. Sehingga mereka dapat memajukan latihan sampai Melnes benar-benar siap dalam menjalankan tugas perekrutan. Ketika Melnes mempraktekkan hal lain yang sudah ia pelajari sebelumnya, Melnes menanyakan sesuatu yang tidak terduga. Dia menyadari kalau tujuan Leo adalah untuk memusnahkan umat manusia, yaitu adalah sebuah kebohongan. Menurut Melnes, tanpa harus bergabung dengan pasukan iblis pun, Leo dapat melakukannya sendirian. Dalam kesempatan itulah, Melnes juga menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Dengan keturunan iblis dan manusia sejak masih kecil, dia dibuang dan tidak diterima oleh semua orang. Entah kebetulan atau tidak cuy, dia berhasil bertahan hidup sebagai seorang pembunuh. Maka dari itulah, Melnes sangat menyambut kedatangan dari pasukan iblis. Diam-diam, dia mendatangi Echidna untuk bergabung bersama mereka. Namun yang terjadi adalah, malahan dia tidak sesuai dengan harapannya. Karena berbeda dengan Raja Iblis yang sebelumnya, Echidna malah berbaur dengan manusia dan bisa membantu mereka. Hingga pada akhirnya Melnes dipilih menjadi bagian dari 4 Raja Langit. Dengan inilah dia dapat dengan mudah menguasai dunia manusia. Namun akan tetapi cuy, muncullah seseorang yang menghalangi semuanya. Dia adalah Leo yang masih berstatus sebagai pahlawan pada waktu itu.
Lalu setelah berbagai hal yang terjadi, Leo bercerita kalau dia malah dikhianati oleh semua orang. Karena hal itu, Miles bertanya kenapa Leo tidak serius untuk balas dendam. Kemudian Leo pun menceritakan awal mula perjalanan hidupnya. Di masa lalu, peradaban manusia sangatlah maju. Mereka memiliki teknologi canggih yang dapat hidup dengan damai. Kemudian muncullah sebuah portal yang terhubung dengan dunia iblis. Seketika terjadi kekacauan di mana-mana. Karena manusia biasa tidak dapat melawannya, para ilmuwan pun dikumpulkan untuk menciptakan senjata khusus. Leo merupakan salah satu dari 12 Demon Heart. Dia ini adalah orang yang paling kuat karena abadi dan dapat berkembang tanpa batas. Hal ini tentu saja menjadikan Leo sebagai manusia yang ter-OP yang kagak bisa mati. Dia melewati berbagai generasi hanya untuk melindungi manusia dan menyelamatkan dunia. Karena hal itulah dia tidak bisa melepaskan diri dari tugasnya untuk melindungi dunia. Bahkan ketika semua orang mengkhianatinya seperti sekarang ini. Setelah Leo berhasil mengatasi masalah Melnas, kini Leo harus mengatasi sebuah masalah yang dialami oleh Edward. Menurut keterangan, anaknya Edward menyalahkan diri sendiri ketika telah lalai membuat bawahannya menjadi lemah. Padahal bawahannya itu adalah prajurit yang baru saja bergabung. Maka wajar saja jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster yang kuat. Karena sejak awal tubuhnya sudah kuat, Edward tidak memahami hal tersebut. Sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan menyerahkan semuanya kepada orang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Leo menggunakan peninggalan kuno yang disebut sebagai golem mesin. Benda itu bukanlah suatu benda yang dapat mereka hadapi. Terlebih lagi, karena sistem keamanannya yang sudah rusak, maka serangannya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itulah Edward tidak bisa mengalahkannya sendirian. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mengalahkannya. Mengalahkan satu golem saja sudah membuat mereka kewalahan. Tapi mesin itu malah memanggil bala bantuan yang masih terkubur di pertambangan. Leo pun terpaksa harus ikut turun tangan. Untungnya Echidna dan yang lainnya sudah memprediksi hal tersebut. Sehingga Leo bisa melanjutkan rencananya untuk membuat Edward tersadar. Karena tidak bisa menyalahkan golem sendirian, Leo mendatangi Edward sebagai jenderal naga yang tidak berguna. Leo juga memarahinya agar Edward merasakan sendiri apa yang telah dirasakan oleh bawahannya. Dengan demikianlah maka Edward bisa menyadari semua kesalahannya. Dia sudah mengerti kalau semua orang tidak punya pengalaman seperti dirinya. Oleh karena itulah, Edward segera meminta maaf kepada bawahannya dan memutuskan untuk tetap menjalankan tugas menjadi pemimpin mereka. Beberapa hari setelahnya, Echidna mengadakan perjamuan untuk memperingati diangkatnya Onyx menjadi kader. Sebelum mereka bertemu, Leo membaca kembali buku yang disukainya. Hal itu membuat dia ternyata berpengalaman dalam bertempur ketika awal peperangan. Dalam ingatannya ini, dia bertemu dengan iblis lemah yang tidak menyerang manusia. Menurut pengakuannya, iblis itu mendatangi dunia manusia karena sudah muak dengan dunia iblis yang selalu terjadi peperangan. Setelah mendengar bahwa dunia manusia lebih nyaman, dia penasaran untuk mencoba masuk ke dalam portal. Iblis itu juga memberikan banyak sekali informasi serta alasan kenapa Raja Iblis membuka portal. Awalnya mereka tidak berniat untuk menjajah, karena ulah iblis yang tidak punya akal semuanya pun berubah menjadi sebuah peperangan. Karena sudah membicarakan akan banyak hal, ternyata membuat Leo bisa percaya kepadanya. Meskipun ekspresi dinginnya terlihat menakutkan, tapi Leo dapat tersenyum ketika iblis itu menanyakan namanya. Walaupun seperti itu, terkadang perkataannya ini juga tidak dimengerti oleh Leo. Iblis itu merasa kasihan karena tidak ada hal lain yang dilakukan oleh Leo, terutama ketika peperangan sudah berakhir. Leo akan ditinggalkan dan tidak lagi dibutuhkan. Dia akan diperlakukan dengan buruk, padahal telah mempertaruhkan hidup untuk menyelamatkan dunia. Iblis itu juga mengatakan apabila seseorang sudah kehilangan tujuan hidupnya dan akan menderita. Apalagi untuk manusia yang hidup lama atau tidak bisa mati seperti Leo. Karena hal itulah, dia harus mengambil kesempatan untuk melupakan semuanya tugasnya dan mencari tujuan baru untuk menjalani hidup yang lebih bebas.
Saat itulah mungkin saja Leo tidak mengerti semua perkataannya, tapi dia masih bisa mengingatnya sampai saat ini. Sesaat sebelum perjamuan dimulai, ternyata portal yang terhubung dengan istana iblis ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan tertutup. Jika sudah tertutup, maka membutuhkan waktu ratusan tahun hingga ribuan tahun untuk membukanya lagi. Dalam keadaan itulah, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu membubarkan semua pasukan atau melakukan penyerangan untuk mewujudkan tujuannya. Menurut Echidna, pilihan kedua tidak dapat dilakukan. Selain karena pasukannya yang tidak cukup kuat, dia masih beranggapan bahwa Leo adalah ancaman. Makanya dia memilih untuk menyerah dan kembali ke dunia iblis. Di saat itulah, Leo mulai menunjukkan identitas yang sebenarnya. Leo mengatakan harta kuno itu jumlahnya ada 2. Echidna cukup membawa 1 dan membiarkan yang satunya lagi untuk manusia. Kemudian ketika Echidna melihat ke arahnya, dia sangat kebingungan karena Leo yang ada di hadapannya. Tidak lama setelah itu, Echidna langsung menyerang Leo dengan kekuatan sihir apinya. Dia terlihat sangat kesal karena selama ini Leo Raus sudah membohonginya. Namun karena sudah banyak berkontribusi, mau tidak mau, Echidna harus menerima Leo. Semua bawahannya juga harus merasa terbantu dengan kehadiran si Leo ini, cuy. Dikarenakan waktunya tidak terlalu banyak, Leo segera mengantar mereka pergi ke lokasi harta kuno berada. Dalam perjalanan, Leo dan Echidna membicarakan tentang berbagai hal. Leo bilang harta kuno itu bukanlah alat yang ajaib yang bisa mewujudkan semua keinginan. Setelah berhasil mendapatkannya, lebih baik berdamai saja dengan manusia dan mencari buku akan panduannya. Batu itu tidak akan bisa digunakan. Kemudian Echidna pun bertanya kenapa Leo mengetahui banyak hal tentang zaman mesin. Padahal itu merupakan zaman kuno di mana Raja Iblis pertama menyerang manusia. Leo menjawab, hanya kebetulan saja mungkin lahir di zaman tersebut. Sebagai salah satu dari seri Demon Heart, dia telah hidup selama ribuan tahun untuk melindungi dunia. Namun karena Leo sudah tidak dibutuhkan lagi, mungkin saja dia membuat kekacauan supaya orang-orang ini membutuhkannya lagi. Ya semacam caper-caper gitulah cuy. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka tidak menemukan apa-apa. Leo bilang batu itu berada di tangannya. Jika ingin mendapatkannya, mereka harus membunuhnya dan mengambil jantungnya. Sebagai mantan pahlawan yang pernah mengalahkan Echidna, dia mengatakan serius, ia akan memusnahkan semua orang. Oleh karenanya, mulai dari sekarang dia keluar dari pasukan iblis. Echidna dan yang lainnya pun tidak punya pilihan yang lain. Jika mereka menolak, Leo mengancamnya akan segera membasmi semua orang dan menghancurkan semua informasi tentang harta karun kuno yang tersebar di seluruh dunia. Leo terlahir dan bisa hidup kembali karena mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia. Jika tidak bisa melindungi dunia, maka sama saja dia tidak akan memiliki tujuan hidup. Setelah mengatakan hal tersebut, Leo pun langsung menyerang Echidna serta semua bawahannya. Sambil melakukan serangan yang sangat kuat, dia bilang sudah tidak tahan lagi dengan hidupnya yang hanya bisa melindungi manusia. Meskipun Leo belum menunjukkan kekuatan aslinya, Echidna dan yang lainnya belum bisa menghentikannya. Setiap serangan yang diterima oleh Leo bukannya membuat dia terluka, tapi malah meningkatkan pertahanannya. Jika seperti ini terus, mereka tidak akan bisa bertahan. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Echidna adalah dengan menggunakan teknik rahasia yang diwariskan secara turun-temurun. Karena Raja Iblis selalu dikalahkan oleh pahlawan, mereka pun menciptakan sihir khusus untuk melawannya. Akan tetapi, sampai saat ini belum juga pernah ada yang mencobanya. Alasannya adalah karena peluru menghabiskan tenaga yang sangat besar, dan penerapannya pun sangat rendah. Walau begitu, Echidna akan tetap mencobanya. Saat Echidna mempersiapkan sihir pamungkasnya, Steina ini berusaha untuk bertahan dalam pertempuran. Walaupun sudah hampir dikalahkan, tapi usahanya itu sudah cukup untuk mengulur waktu. Kemudian saat Echidna selesai mempersiapkan sihir pamungkasnya,
Dia langsung menyerangnya menggunakan sihir pamungkasnya tersebut. Sihir rahasia yang digunakan oleh Echidna ini ternyata dapat mengunci seluruh kemampuan Leo. Dengan kemampuannya saat ini, Leo bisa saja menghindari serangannya. Tapi dia malah berdiam diri, seakan sengaja supaya terkena serangan tersebut. Di saat yang sama, Leo mengenang kembali masa lalunya. Sejak dilahirkan, dia mendapatkan sebuah amanat untuk melindungi manusia dari orang jahat. Awalnya semuanya berjalan lancar. Dia berhasil menyelamatkan dunia dan membuat semua orang bahagia. Namun yang menantinya setelah itu adalah kedamaian yang sangat panjang dan hari-hari di mana pahlawan tidak lagi dibutuhkan. Dia hanya bisa menghentikan perselisihan biasa seperti peperangan antar negara. Hingga suatu ketika datang serangan dari dunia iblis. Di saat nyawa orang-orang sedang terancam, Leo malah merasa senang karena bisa bertempur lagi. Tanpa sadar, ribuan tahun telah berlalu. Dan secara alami, tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Setelah menjalani hidup selama ribuan tahun, Leo berencana untuk mewariskan kekuatan serta kewajibannya kepada orang lain. Namun di saat Echidna menginvasi dunia manusia, Leo melihat Echidna yang melarang pasukannya sendiri untuk merusak ataupun membunuh orang yang tidak bersalah. Leo tidak mengira akan jadi Raja Iblis yang seperti itu. Sehingga dia pun mencari tahu tujuan dia sebenarnya. Menurut keterangan para iblis, Echidna ini berbeda dengan yang lainnya. Dia terpaksa menyerang dunia manusia untuk menyelamatkan dunia iblis. Terlebih lagi, dia ini selalu baik kepada bawahannya. Karena alasan itulah, Leo memutuskan untuk menjadikan Echidna sebagai lawan terakhirnya. Walaupun dia dikalahkan, Leo percaya mereka dapat menggantikannya dan juga menjadi jembatan antara manusia dan para iblis. Kemudian ketika serangan terkuat Echidna berhasil mengenainya, empat Raja Langit mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerangnya. Dan dengan ini bisa dipastikan Leo mengalami kekalahan. Scene kemudian berganti dengan diperlihatkannya Leo yang kini tengah terkapar karena terkena serangan kuat dari Echidna dan keempat pilar lainnya. Ketika Leo kembali sadar, ia membuka matanya. Leo mengatakan, "Aku kalah ya." Namun si Leo justru malah tersenyum dan merasa nyaman. Para pilar dan Echidna pun sudah mengalahkan Leo, kemudian mulai mendekat ke arah Leo. Mereka pun melihat kondisi Leo yang sudah sangat memprihatinkan. Echidna kemudian bertanya kepada Leo, "Kau berpura-pura bermain sebagai Raja Iblis jahat. Apakah terasa menyenangkan?" Leo lantas menjawab sembari tersenyum. "Itu terasa menyenangkan. Sejak dulu, aku ingin menjadi yang jahat." Leo pun bersyukur karena ada para pilar dan Echidna yang menjadi lawannya. Echidna kemudian kembali menjawab dan berkata kalau Leo ini masih menahan diri. Namun Leo justru bertanya balik pada Echidna. Mendengar perkataan Leo, Echidna jadi emosi. Ia pun bilang kalau Leo ini sengaja tidak menghindari serangan darinya tadi. Leo pun dengan santunya menjawab, "Apa boleh buat? Kalian udah nyaris di ujung tanduk," ucapnya. Kemudian Stena mengatakan bahwa Leo sejak awal memang berniat untuk dikalahkan oleh mereka. Leo membenarkan perkataan dari Stena. Ia kemudian bilang kalau ini memang tidak sesuai dengan rencananya. Tapi mereka telah melumpuhkannya sebelum Leo membunuh siapapun di sana. Echidna pun menjadi sangat emosi karena mereka semua hampir terbunuh karena permainan Leo. Echidna pun bertanya sejak kapan Leo merencanakan semua itu di dalam pikirannya. Echidna menyebut akhir yang dimiliki Leo ini sangatlah bodoh. Leo kemudian berkata benda itu adalah milik mereka. Ia secara paksa memutus energi ke batu petapa untuk sementara waktu. Kini hanya tersisa 300 detik lagi. Leo bilang kalau ia hanya bisa melakukannya satu kali saja. Meski bersedih, namun mereka tetap menguatkan dirinya. Meles kemudian mencoba untuk mendekat. Namun Lily mencegahnya.
dan melarangnya untuk membunuh Leo. Lily juga mencoba untuk mencegah Echidna untuk membunuh Leo. Edward memegang Lily karena takut nantinya tubuh Echidna akan semakin memburu. Lily pun merengek dan menangis dengan sangat keras. Echidna yang melihat Lily kemudian berkata di dalam hatinya, begitulah wajah Leo hingga akhir hayatnya. Ia menyadari kalau sedari awal Leo tidak memiliki niatan untuk membunuh ataupun menghancurkan dunia. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya hanya agar dunia menjadi lebih damai. Echidna tidak mau mengakuinya, namun Leo memang sosok pahlawan sejati di matanya. Leo kemudian mengingatkan hanya tersisa 270 detik lagi. Echidna kemudian bertanya kepada Leo, apakah Leo memiliki penyesalan terakhir? Leo kemudian berkata, aku sudah punya penerusku. Pekerjaan pasukan iblis juga sudah lebih efisien. Dan menenangkan Echidna karena dirinya tidak punya penyesalan lagi. Echidna kini telah paham dengan apa yang diinginkan oleh Leo. Namun Lily terlihat masih merengek sambil histeris. Karena Lily terus merengek dan menangis, Miles pun berdiri di hadapan Lily dan mencoba untuk membuat Lily agar berhenti menangis. Akan tetapi hal itu nampaknya sia-sia saja. Lily tetap menangis, bahkan menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Leo berkata kalau ia memiliki satu hal terakhir untuk dikatakan. Echidna dan Stena pun terkejut mendengarkan perkataan dari Lei. Leo kemudian meminta maaf karena telah merepotkan mereka semua. Mereka semua pun lantas terkejut mendengarnya. Leo pun mengucapkan selamat tinggal kepada 4 pilar dan Echidna. Namun ketika di saat-saat terakhir, Echidna justru malah menampar pipi Leo. Ia bahkan menginjak perutnya yang sudah hancur. Echidna kemudian memarahi Leo dan berkata, dasar bodoh, kau kira siapa aku? Aku ini Raja Iblis Echidna. Kau kira sesibuk apa aku ini? Aku tak punya waktu untuk memikirkan permintaanmu. Echidna pun pada akhirnya malah meminta kepada Leo untuk berbahagia. Ia kemudian mengangkat Leo secara resmi sebagai bagian dari pasukan iblis. Leo kemudian menjadi pasukan iblis sebagai pemilik batu petapa sekaligus satu-satunya penyita selama 3000 tahun. Tidak hanya itu saja cuy, Echidna juga bahkan menjadikan Leo sebagai diplomat antara dunia manusia dan iblis. Karena Leo yang menyuruh Echidna untuk mencabutnya. Echidna malah dengan cueknya bilang bodoh amat. Leo kemudian meminta bantuan Edward untuk membujuk Echidna atau mencabut batunya. Namun Edward justru tertawa dan merasa sependapat dengan Echidna. Ia kemudian meminta Leo untuk menyerah saja. Edward masih ingin belajar darinya. Edward kemudian berkata, siapa lagi yang pantas menjembatani dunia iblis dan manusia selain Leo yang sudah hidup selama 3000 tahun. Leo kemudian mencoba untuk melihat ke arah Echidna. Namun Echidna justru membuang mukanya dan melihat ke arah langit. Edward kemudian berkata, Julieta sepertinya sangat tertarik dengan Leo. Sebagai seorang ayah, ia tidak ingin putrinya menangis. Edward kemudian memohon untuk Leo memikirkannya sekali lagi. Lily juga turut meluapkan emosinya karena Leo ini ingin mengakhiri hidupnya. Lily bahkan bertanya kenapa Leo tidak meminta bantuan temannya. Kemudian Leo berkata, kenapa? Memangnya kepada siapa aku bisa? Leo kemudian memotong omongan Leo dan berkata, Leo bisa menceritakannya pada dirinya. Leo pun menyadari akan kekurangannya tersebut. Marnes kemudian juga mendekat dan Leo pun berharap kepadanya. Karena Marnes bukan orang yang mudah terbawa emosi. Namun Marnes justru menendang Leo yang terus emosi karenanya. Marnes terus mengomeli Leo dan kemudian menyingkirkan Lily dari tubuh Leo. Lantas Marnes berkata, jika kau ingin hidup maka teruslah hidup. Marnes terus-terusan mengomel sembari menendang tubuh Leo. Leo kemudian melihat ke arah Stena dan memohon kepadanya. Namun Stena justru menodongkan senjatanya pada Leo dan bertanya, apakah kamu tidak menyadari ketidakserasian dari ucapanmu? Stena pun meminta Leo untuk mengatakannya sekali lagi. Mengapa Leo ingin mati? Leo yang membantah membuat Stena memerintahkannya sekali lagi.
Leo yang tak punya pilihan lagi meneriakkan misi utamanya sebagai Demon Heart series dan berkata, misi lainnya adalah penyamaran pikiran yang mencegah mereka memikirkan pemberontakan. Leo kemudian melanjutkan perkataannya. Ia bilang kalau dirinya sudah berkembang sejak egonya bangkit. Egonya ini telah mematikan penyamaran pikirannya. Dan bila dirinya tidak bisa melindungi dunia dan manusia, maka Leo akan kehilangan identitasnya. Stena pun sudah paham. Belum selesai Leo bicara, dirinya bisa memahami sesuatu. Stena kemudian membenarkan apa yang ada di benak Leo. Ia berkata jika sesuai logikanya, maka ego kuat Leo seharusnya bisa melepaskan misi melindungi manusia. Leo kemudian berkata itu mustahil. Namun Stena meminta kepada Leo untuk mencobanya terlebih dahulu. Leo ingin mencoba untuk membantah, namun perintah Stena lebih kuat. Leo kemudian memejamkan matanya dan terlihatlah dirinya dalam bentuk ego yang dikelilingi perintah melindungi umat manusia. Leo yang tidak paham namun dirinya tetap ingin mencobanya. Leo nampak menenangkan dirinya dan meminta suara tersebut untuk diam. Ketika Leo sudah menguatkan dirinya, suara-suara tadi kemudian menghilang. Leo pun kembali membuka matanya dan terkejut karena benar-benar berhasil ternyata. Echidna pun memperingatkan waktunya hanya tinggal 30 detik saja. Jika Leo ingin serius untuk mati, maka kini Echidna sudah siap untuk membunuhnya. Ia bilang kalau itu adalah nyawa Lo sendiri dan meminta Leo untuk memakainya sesuka hatinya saja. Leo mengingat perkataan Ebert sebelumnya, di mana semua perkataan yang dilontarkan oleh Echidna semuanya mirip dengan apa yang diucapkan oleh Ebert kepadanya. Walaupun mengeluarkan air mata karena hal itu, tatapan lega dan bahagia pun akhirnya terpancar dari para pilar. Echidna kemudian meminta Leo untuk berhenti menjadi pahlawan dan mengajaknya ikut dengannya. Echidna kemudian mengulurkan tangannya dan selang sebentar Leo kemudian meraih tangan Echidna. Leo pun terbangkitkan. Echidna berkata bahwa kesepian Leo selama 3000 tahun kini akhirnya telah berakhir. Lily langsung memeluk Leo saat itu juga. Scene kemudian berganti ke Leo yang berkeliling ke Istana Iblis. Mulai dari ruang singgasana, ruang kendali sihir, ruang penyimpanan, kantin, dan juga ketika sampai di ruangan pertemuan. Terlihatlah Stena dan pilar lainnya yang terlelap dalam mimpi mereka. Leo menganggap mereka terlalu santai dan Echidna yang membenarkannya. Terlihatlah sosok Echidna yang berbaring di sofa sembari berkata dirinya tidak menyangka ia akan minum sake bersama pahlawan Leo dan tertidur di hadapan dia. Dirinya yang dulu pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Echidna kemudian berkata kejadian hari ini telah menipu mereka. Sejak hari di mana Leo datang wawancara, bukan Leo yang diuji, melainkan merekalah yang telah diuji oleh Leo. Echidna juga bertanya apakah Leo tidak menyesalinya tentang kesempatan Leo untuk mati, yang mungkin baru ada lagi setelah berabad-abad lamanya. Leo kemudian membenarkannya, namun justru Leo berkata dirinya ingin bantu Echidna. Echidna pun bertanya mengapa Leo tiba-tiba berkata seperti itu. Leo mengingatkan Echidna ketika mereka minum bersama sebelumnya. Di mana setelah mendengar ceritanya, Leo jadi ingin membantunya mewujudkan keinginan dari Echidna. Leo pun membantu Echidna mencari cara agar dunia iblis dan manusia bisa hidup berdampingan. Itulah sebabnya Leo tidak akan menyesalinya. Echidna kemudian menyebut dirinya sebagai penjajah jahat, raja yang jahat dan menghancurkan dunia lain demi keuntungannya sendiri. Ia kemudian menanyakan kepada Leo apakah dirinya ini yakin bekerja dengan raja yang jahat. Namun Leo menyanggahnya dan bilang kalau Echidna ini adalah raja yang baik. Ia bahkan berkata Echidna raja yang baik dan menginginkan kebahagiaan rakyatnya. Echidna lalu terkejut mendengarnya. Leo melanjutkan perkataannya. Karena kebaikan Echidna lah jadinya dia menjajah dunia manusia demi penduduk dunia iblis. Echidna terlalu peduli dengan dunia manusia. Echidna hanya bisa memandangi Leo. Leo kemudian berkata Echidna tidak pantas menjadi penjajah. Karena bahkan Echidna terus-terusan kasihan kepadanya. Leo kemudian mendekat ke arah Echidna dan berkata bahwa kebaikan Echidna ini menyelamatkan dirinya. Leo pun meminta Echidna menyerahkan padanya supaya Echidna tidak perlu lagi jadi penjajah yang jahat lagi. Agar Echidna menjadi raja yang baik selamanya.
Ia juga berkata kalau dunia akan terus membantu Echidna sekuat tenaga. Leo berjanji sembari mengelurkan tangannya. Echidna pun bertanya apakah dirinya bisa mempercayai Leo. Leo pun berkata, tentu saja. Ketika Leo berkata, ia belum pernah membuat pertemuan menangis selama 3.000 tahun lamanya. Sesaat kemudian Lily memanggil Leo, namun ternyata dirinya cuma ngigo aja. Leo pun meminta melupakan perkataannya barusan, dan dirinya pasti akan menepati janjinya. Echidna hanya tertawa kecil dan memandangi Leo sembari mengatakan beberapa hal setelahnya. Echidna bangkit dan menggenggam tangan Leo. Namun ketika masih berpegangan tangan, tiba-tiba Julieta masuk dan mencari sang ayah. Namun dirinya melihat Leo dan Echidna yang masih berpegangan tangan, sehingga membuat dirinya berpaling dan menutup matanya. Dan dirinya juga meminta maaf pada Echidna karena telah mengganggu kedekatan Echidna dengan Leo. Sontak saja hal itu membuat Echidna memerah dan menjadi salah tingkah dibuatnya. Lantas menyuruh Julieta untuk mengatakan keperluannya. Julieta pun kini melaporkan perihal pasukan Wyvern. Echidna kemudian memerintahkan para pilar untuk bangun. Echidna pun diperintahkan untuk menenangkan pasukan Wyvern sebelum jatuhnya korban. Namun tiba-tiba ternyata tidak hanya Julieta yang membutuhkan bantuan. Banyak dari pasukan iblis yang datang dan meminta bantuan bagi para pilar dan Echidna. Echidna bertanya pada Leo tentang ucapannya tadi, bahwa dirinya akan bantu sekuat tenaga. Leo pun membenarkannya. Echidna kemudian berkata seperti yang Leo lihat mereka banyak pekerjaan. Sebelum membahas pekerjaan besar untuk menyatukan dua dunia, mereka harus menangani masalah yang ada di hadapan mereka. Echidna pun mengandalkan Leo dan memintanya untuk kembali bersiap. Leo pun berkata dirinya akan membantu mereka semua dan meminta Echidna untuk duduk dan minum teh. Leo pun kembali bernarasi bahwa itu ada kisah bagaimana dirinya bergabung dengan pasukan iblis. Kisah pahlawan Leo, senjata biologis yang diciptakan 3.000 tahun yang lalu, yang membebaskan dirinya dan misi kunonya, serta untuk melangkah maju ke depan. Kisah di mana dirinya mendapatkan teman berharga, kisah di mana dirinya mendapatkan teman yang dapat dipercaya, dan kisah di mana pada akhirnya dirinya berhenti menjadi pahlawan. Ceritanya pun usai dengan manis sampai di sini cuy. Bagaimana cuy pendapat kalian tentang anime yang satu ini? Kalau Mimin sendiri sih, Mimin suka banget sama anime yang model beginian cuy. Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk rekomendasikan film ini ke teman-teman kalian biar kita semakin semangat lagi untuk menghibur setiap harinya.